Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan juga hari ini untuk kami jalani. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan firman-Mu yang akan kami terima menjadi renungan pada hari ini, yang akan membekali kami ya Tuhan semakin mengenal Engkau dan semakin mendekatkan diri kepadamu. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Bapa, berkatilah firman-Mu yang akan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18 dalam bahasa Batak. Mololomo rohani debata nami nahwoloi hami. Sai paluaonna dohami sian liang pamurunan namar nalanalai dohot sian tanganmu ale raja nami. Alai nang solomo rohana ikon botoon mudo ale raja nami naso olohami mamele tu aka debatamu manang marsoba tu gana-ganaan sere naung pina jongjongmi. Dalam bahasa Indonesia, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Dalam konteks kitab Daniel, kita tahu bahwa cerita yang ditonjolkan adalah kesetiaan dan ketangguhan iman Daniel untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup. Siapa Tuhan yang mereka sembah? Siapa Tuhan Daniel itu? Tuhan yang Daniel sembah adalah Tuhan kita, yang telah menjadi juru selamat kita, yang di dalam perjanjian lama dinubuatkan akan lahir menjadi juru selamat, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, bahkan nafas yang ada di dalam tubuh kita. Itulah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Namun di dalam kitab Daniel ada satu yang harus dinyatakan, perbedaan antara Tuhan yang disembah Daniel dengan ilah-ilah yang disembah para bangsa yang ada di sekitar kehidupan Daniel pada saat itu. Mereka menyembah banyak dewa-dewa, bahkan juga membuat patung emas. Dan pada perikop pada hari ini, Daniel menegaskan, jikalau Tuhan yang ia sembah akan menolong dari perapian yang pada saat itu Daniel dimasukkan ke dalam lubang perapian, namun Tuhan akan tetap menolong. Tetapi jikalau Tuhan tidak memberikan pertolongan, ia menegaskan ia tidak akan berpindah keyakinan, bahkan semakin menegaskan bahwa Tuhan yang dia sembah tetap akan menjadi yang ia puja. Apa yang bisa kita lihat dari perikop pada hari ini yang akan menjadi perenungan kita? Dalam kehidupan kita, pergumulan yang dihadapi mungkin akan membawa kita terancam pada kehidupan antara hidup dan yang mati. Secara fisik ataukah secara batin? Atau memang secara pikiran? Atau secara rutinitas yang membuat kita semakin kering untuk menjalani kehidupan ini. Namun di saat kita melihat bahwa apa yang kita jalani tidak akan menentukan siapa yang akan menjadi panutan atau teladan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Allah, kita akan sanggup mengatakan seperti apa yang dikatakan Daniel kepada pergumulan kita. Kalaupun permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi mungkin tidak akan selesai, pada akhirnya kita akan tetap menyembah Tuhan. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lainnya. Sering sekali yang kita cari adalah solusi dengan cara cepat. Kalau bisa masalah ini cepat berlalu.
Kalau bisa apa yang kita pikirkan itu hasilnya cepat kita dapatkan, cepat kita rasakan. Kalau tidak mungkin itu menjadi kenyataan, apalagi kalau kita sudah mendoakan dari pergumulan demi pergumulan atau harapan doa demi harapan doa, tapi sepertinya tidak ada buah dari apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Sering sekali yang terjadi adalah kita mundur dari rutinitas keimanan kita. Yang awalnya kita rajin ibadah, kita merasa semangat yang berapi-api untuk datang ke gereja. Tapi ketika diperhadapkan dengan apakah mungkin kehidupan yang kita jalani akan baik-baik saja, kita akan mempertanyakan kembali, benarkah yang kita jalani ini sudah benar? Atau benarkah yang kita jalani ini sampai pada akhirnya tetap kepada setia pada Tuhan? Dalam perikop firman Tuhan mengajak kita agar kita melihat bahwa jangan kita menuhankan sesuatu. Jangan kita menjadikan tuan atas diri kita. Jangan kita menuhankan masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Jangan kita menuhankan kenikmatan hidup. Segala sesuatunya baiklah kita terima dan kita jalani dengan keteguhan iman. Sama seperti apa yang dinyatakan Daniel kepada Raja Nebukadnezar di saat dia diperhadapkan apakah dia akan mengikuti apa yang menjadi perintah seorang raja, di mana pada saat itu hidup dan mati pada saat itu sangat dipertaruhkan. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Dia hanya peduli bahwa iman yang ia pegang kepada Tuhan, yang ia sembah sampai pada akhirnya, itulah yang menjadi pembuktian keteguhan imannya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita belajar untuk memiliki iman yang teguh. Bukan iman yang suam-suam kuku. Bukan iman yang hanya minum susu. Tapi kita belajar bagaimana kita menjadikan diri kita dewasa untuk melihat dan merasakan bahwa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini hanya satu, yaitu Tuhan yang hidup. Baik pergumulan yang berat, baik pergumulan yang kecil, baik masalah yang bisa selesai dengan cepat atau masalah yang membutuhkan waktu yang begitu panjang, jangan lihat bahwa kehidupan kita ini standarnya adalah Tuhan memberikan jalan bagi masalah kita. Namun yang harus kita lihat adalah sosoknya yang satu yang hidup, yaitu Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Sering sekali iman kita dipengaruhi oleh perjalanan hidup kita. Dan ini akan mempengaruhi doa-doa yang kita sampaikan. Tuhan, tolonglah dalam pergumulan kami. Itu tidak ada masalah, tetapi jangan kita lupa bahwa masalah atau pergumulan itulah yang menjadi beban kita. Yang seharusnya ada masalah ataupun tidak ada masalah, dalam sukacita ataupun dalam duka cita, dalam keadaan apapun, jangan hilangkan sosok Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Sama apa yang dikatakan Daniel dalam firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kiranya kita tetap mendirikan iman kita di dasar yang teguh, yaitu di dalam dirinya. Sehingga dalam proses kehidupan kita akan melihat bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan pengalaman-pengalaman, pergumulan demi pergumulan, itu akan jadi cerita yang menjadi cerita kita untuk melihat bahwa karya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas renungan firman Tuhan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk memiliki iman yang teguh kepada Engkau dalam segala pergumulan yang kami hadapi,
dalam suka dan duka, dalam berkat yang berlimpah, dalam kekayaan ataupun saat ini kami mengalami kekurangan, apapun itu Tuhan, sama seperti apa yang dinyatakan Daniel, ia tetap menyembah Engkau. Di saat ia diperhadapkan dengan kematian antara hidup dan mati, namun ia tetap menyatakan dengan tegas, apapun yang terjadi, ia tetap menyembah Engkau. Begitu juga dengan kami sebagai anak yang Engkau kasihi, yang telah Engkau tebus dari darah-Mu yang kudus, yang telah Engkau bebaskan kami dari dosa, dan yang telah memberikan warisan kerajaan Allah untuk kami nikmati ya Tuhan. Bahkan yang Engkau berikan berkat-berkat yang berlimpah, kekayaan dan kebaikan-Mu itu yang kami nikmati dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, bukan karena kami datang kepadamu karena ada masalah atau pergumulan, tapi karena kami benar-benar melihat Engkaulah ya Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang selalu beserta kami ya Tuhan, menjadi sahabat kami, menjadi Bapa kami, menjadi kerabat kami, sehingga segala kebutuhan kami sudah tercukupi di dalam Engkau. Engkau memiliki damai sejahtera, dan itu juga yang Kau berikan kepada kami. Engkau memiliki kasih, dan itu juga yang Kau berikan kepada kami. Engkau memiliki kekayaan ya Tuhan, karena Engkau yang menciptakan segala apapun yang ada di dunia ini, yang menjadi kebutuhan kami, dan itu juga yang kami terima daripada-Mu. Walaupun kami juga harus berjuang dan berusaha, tapi Engkau memberikannya untuk kami nikmati. Kiranya melalui firman-Mu pada hari ini akan membuka hati dan pikiran kami, agar kami pun sanggup seperti Daniel menyatakan dalam diri kami, dan kami tidak terikut dengan kuasa kegelapan, dengan ikatan-ikatan, dengan persekutuan roh-roh jahat, ataupun dengan penyembahan-penyembahan berhala dalam bentuk apapun, ataupun menuhankan sesuatu yang membuat kami jauh daripada-Mu, baik dari pikiran kami, baik dari diri kami sendiri, ataupun dari orang lain. Mampukan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu pada saat ini menjadi pengingat bagi kami untuk kami setia kepada-Mu sampai pada akhirnya. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan apapun yang kami kerjakan, ajarlah kami untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.